agar kiranya masyarakat ini bisa memahami bahwasannya ya pilkada ini adalah hal yang lumrah terjadi. Jangan gara-gara perbedaan pilihan paslon ini bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Itu sih harap untuk masyarakat di Kabupaten Tanggamus khususnya dan masyarakat di Provinsi Lampung pada umumnya. Saya dan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Tanggamus menghimbau pilkada sementara bersaudara selamanya. Terima kasih. Yo, jumpa lagi bersama saya Triadi Sworo dalam program podcast Lampung Memilih Lampung Pos. Nah kawan-kawan, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Nah, salah satu punggawa pengawas pemilu di Provinsi Lampung tuh. Keren kan namanya punggawa ini, garda terdepan ini dalam menciptakan pilkada yang kondusif, aman, jujur dan adil ya. Nah, di depan saya sudah kedatangan ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, Bang Haji Mustafa. Ya, nih Abang Haji Bang. Ya kita kan sekarang udah mau menjelang pencoblosan ya Bang ya. Masyarakat di Indonesia serentak tuh pada tanggal 27 November 2024 akan memilih calon pemimpinnya. Nah, salah satu daerah yang akan menggelar pilkada yaitu Kabupaten Tanggamus. Gitu ya Bang ya? Iya. Nah, Bang Haji gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mas Woro. Alhamdulillah. Nah Bang, sebelum kita masuk mengenai ini ya detik-detik pencoblosan, kita mau tahu dulu sih Bang, emangnya Bawaslu ngapain aja sih Bang nih kerjanya nih Bang? Kalau boleh tahu nih Bang, karena banyak kawan juga banyak yang belum mengetahui secara mendalam ya Bang. Apa sih tugas pokok dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri Bang? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Lampung Pos Ya. yang sudah memberikan waktu untuk kita hadir di sini untuk sama-sama memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat yang mungkin belum mengerti terkait dengan kegiatan Bawaslu. Izin memperkenalkan, saya Najih Mustafa, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus, yang kebetulan dengan kawan-kawan lainnya sama yang akan melaksanakan kegiatan pilkada di 27 November nanti. Pada prinsipnya Bawaslu ini memiliki slogan yaitu awasi, cegah, tindak atau ACT. Jadi Bawaslu ini di awal itu selalu mengawasi bukan hanya terkait dengan tahapan pemilu tapi juga dengan tahapan-tahapan yang ada di pilkada. Yang kemudian yang kedua juga terkait dengan pencegahan. Banyak hal-hal yang kami berikan semacam surat himbauan baik kepada pemerintah daerah sampai tingkatan kepala desa terkait dengan rule maupun regulasi apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Paling tidak bisa meminimalisir kesalahan ataupun pelanggaran yang akan terjadi di pilkada yang akan datang. Dan yang terakhir, tugas Bawaslu itu adalah penindakan. Penindakan di sini manakala ada laporan maupun temuan yang memang sudah terbukti baik formil dan materialnya, tentu kita akan tindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kurang lebih begitu Mas Woro. Siap. Iya, Ketua. Kalau di Tanggamus kan salah satu daerah yang seru ya Bang ya. Iya. Ini ada 2 pasangan calon. Iya. Salah satunya petahana dan penantang nih kan. Nah, sepertinya dinamika di Tanggamus ini juga menjadi sorotan Bang. Iya. Menarik juga kita cerita ya mengenai seperti apa geliat perpolitikan di Tanggamus di sana, seperti apa partisipasi dan apa ya namanya pengawasan partisipatif di sana. Nah, kalau dari kacamata Abang ini gimana Bang dinamika politik yang ada di Tanggamus sekarang nih Bang? Baik, terkait dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanggamus ini suasana kebatinannya memang sangat luar biasa ya. Karena memang ada salah satu paslon yang notabene itu incumbent. Iya. Incumbent dan juga salah satu pendatang baru ini juga memiliki kekuatan yang hampir berimbang. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya memiliki basis massa, kemudian juga kekuatan untuk melakukan kampanye, sosialisasi turun ke masyarakat itu hampir sama. Nah, kami melihatnya Tanggamus ini harus diberikan sebuah stimulan. Makanya kami tidak bosan untuk selalu mengadakan kegiatan sosialisasi khususnya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya
agar mengerti betul, jangan sampai salah dalam memilih. Yang paling penting adalah bisa sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, karena hal ini merupakan kewajiban kita semua selaku masyarakat Tanggamus. Bukan hanya ada di TNI Polri, tapi merupakan kewajiban kita semua agar pilkada tahun ini bisa berlangsung secara lancar, aman dan rukun. Itu yang paling damai penting. Ya Bang, damai. Ya? Iya, kita kan slogannya pilkada damai Bang. Iya, Jadi iya. kan walaupun kita berkompetisi ya Bang ya, ada pengawas, ada penyelenggara kan tetap artinya kita tetap bersaudara Bang. Betul. Jadi kedepanin kedamaian di sana Bang Betul. ya. Amin. Nah terus ini Bang, ini di Tanggamus juga kan banyak sorotan Bang. Terus Bawaslu juga pasti punya mapping ya Bang. Betul. Mapping untuk pencegahan, Betul. penindakan. Nah kan di sana Tanggamus tuh letak strategisnya juga Iya. lumayan. Jadi untuk mapping kerawanan gimana Bang? Ada kan netralitas juga jadi sorotan ya Bang ya. Betul. Sampai ke akar rumput netralitas Betul. ASN, TNI Polri juga jadi sorotan, kemudian money politik dan sebagainya. Nah, kalau mapping kita gimana Bang untuk Tanggamus Bang? Baik, dari awal Hmm. pasca pemilu kita langsung melakukan mapping dalam rangka persiapan penyambutan pilkada. Memang ada beberapa poin yang perlu kami soroti terkait dengan identitas kerawanan TPS salah satunya. Karena memang ada beberapa TPS yang berpotensi bisa melakukan kesalahan yang kedua kalinya seperti saat pemilu kemarin. Dan juga ada beberapa daerah yang kami lakukan identifikasi supaya potensi-potensi itu tidak terjadi lagi. Dan kami alhamdulillah disupport oleh para APH ya, sini dari kepolisian, TNI yang saling bahu-membahu terkait daerah mana yang rawan, TPS mana yang berpotensi untuk adanya pelanggaran, maka di situ kita melakukan mapping. Makanya kami juga selalu tidak bosan-bosan menghimbau kepada kawan-kawan di kecamatan, kemudian di Pekon sampai tingkat PTPS untuk selalu mengingatkan paling tidak diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar agar daerah-daerah yang disebutkan berpotensi rawan itu tidak terjadi lagi dan terulang lagi. Daerah mana sih Bang? Karena kita mereview ya Bang ya. Pada Februari kemarin tuh ada pemilu ya, kita memilih wakil-wakil rakyat dan presiden tuh ada 5 kertas suara. Nah, mungkin banyak ya banyak pengalaman yang menarik di Tanggamus dan bisa kita menjadi bahan early warning system lah ya untuk pencegahan dini. Itu apa aja tuh Bang dari pengalaman pemilihan sebelumnya tuh Bang? Berkaca dari pemilihan kepala daerah di tahun 2018 itu memang ada salah satu kecamatan yang akhirnya menimbulkan polemik ya. Kemudian juga di 2019 yang lalu juga ada salah satu TPS di salah satu kecamatan yang akhirnya menular ke TPS-TPS lainnya. Akhirnya satu kecamatan itu menjadi perhatian kami, full kami itu ada di Dapil 6. Dapil 6. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang akhirnya juga kita dengan berat hati menyebut mereka ini korban. Walaupun regulasi menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah pelaku. Dan akhirnya Tanggamus juga punya output tindak pidana pemilu di pemilu yang lalu di tahun 2024. Itu Bang ya. Berarti ini artinya kita sudah belajar dari pengalaman ya Bang. Artinya banyak strategi untuk pencegahan Bang. Nah pencegahan ini pastinya harus berkolaborasi kan Bang. Betul. Sama stakeholder terkait, TNI Polri, terus juga KPU dan pemerintah daerah di sana. Terlebih juga dari masyarakat ya Bang ya. Betul. Untuk pengawasan partisipatif ya Bang ya. Iya. Nah untuk pengawasan partisipatif itu apa aja Bang kita lakukan di Tanggamus Bang? Karena kan peran masyarakat juga penting ya menjadi salah satu mitranya Bawaslu untuk pencegahan dan melaporkan suatu kejadian yang berpotensi untuk kecurangan tadi tuh Bang ya. Nah ini gimana Bang? Masyarakat juga harus memahami bahwa di Kabupaten Tanggamus ini kita di tingkat kabupaten itu hanya memiliki 5 orang komisioner. Kalau di tingkat kecamatan itu dari 20 kecamatan kita punya personil 60 orang. Kemudian dari 302 pekon atau desa kita memiliki 1 orang pengawas di 1 desa atau 1 pekon. Artinya apa? Kami menyadari betul bahwa tugas ini tugas yang sangat berat dan sangat luar biasa. Butuh integritas, kemudian komitmen untuk sama-sama menyukseskan pesta demokrasi ini.
Nah, kami selalu menghimbau dan mengajak kepada masyarakat yang ingin bergabung sebagai pengawas pemilu atau pengawas pemilihan itu untuk bergabung baik di tingkat kecamatan sampai di tingkat TPS. Kemudian juga kami tidak selalu tidak bosan untuk selalu mengajak kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini ya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang ada di Tanggamus. Karena kan ada juga tokoh adat. Tokoh adat ini orang yang sangat berpengaruh di masyarakatnya. Karena di Tanggamus ini juga memang punya potensi ini bisa bisa diberikan stimulan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang kami lakukan ya tadi mengajak mereka berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, sehingga betul demokrasi yang kita inginkan ini ya benar-benar terwujud nantinya. Iya, tujuan kita bersama ya Bang ya, untuk pilkada yang demokratis tuh Bang. Nah tapi Prinsip Tanggamus tapi seru loh Bang. Woro ini beberapa waktu lalu sering ngajak kawan-kawan main ke Tanggamus kan, lihat lumba-lumba di Kiluan, naik Gunung Tanggamus ya kan, terus juga off-roadan di Semong, Suwo kan, untuk ada Danau Kaca di sana yang berbatasan dengan Lampung Barat dan Pesisir Barat. Nah artinya kan Tanggamus ini memiliki letak geografis yang unik lah Bang, kata kita kan unik. Ada pulau di sana, ada daerah yang sulit terjangkau, harus perlu moda transportasi yang mumpuni ke sana. Nah ini mapping pengawasannya gimana Bang untuk daerah-daerah yang seperti ini Bang? Baik, memang Tanggamus ini unik secara geografis ya, karena ada laut, ada gunung gitu kan. Dan kita juga memiliki TPS yang di pulau. Artinya memang moda transportasi yang bisa dipergunakan itu hanya perahu, perahu kecil. Jadi ada di salah satunya di Kecamatan Cukubalak, ini di Pulau Tabuan. Kemudian juga di Pematang Sawah, Kecamatan Pematang Sawah di ujung itu ada namanya daerah Martanda, mendekati taman Bukit Barisan. Iya. Ada juga titik-titik yang kita ini nggak memiliki sinyal, koneksi internet, blank spot. Nah inilah yang kadang-kadang masyarakat juga perlu memahami. Kadang-kadang tugas pengawas ini tatkala memberikan report ke tingkatan atasnya ke provinsi, ini kan mengalami kesulitan, ada kendala gitu ya. Nah tapi paling tidak ini bukan jadi sebuah penghalang, karena memang kami menyadari betul dari 302 desa ini memiliki geografis yang berbeda-beda. Iya benar Bang. Iya, memiliki geografis yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan pengawas TPS yang ada di pulau, itu memang kita memberikan perhatian yang sangat lebih ya. Perhatian yang luar biasa, karena memang daerah-daerah tersebut memang butuh sentuhan sebenarnya. Baik listrik maupun sinyal internet. Karena untuk laporan ini kan akan mempersulit, menghambat kita semua gitu kan. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah dari pemilihan umum sampai pemilihan kepala daerah selalu bisa teratasi dengan baik. Oh gitu Bang. Jadi kita ada mapping juga ya Bang? Ada. Nah terus sekarang tuh tahapannya sudah sampai di mana Bang? Distribusi surat suara gimana? Baik. Terus untuk menjelang pencoblosan tuh gimana Bang? Sudah sampai di mana nih kerja Bawaslu nih Bang? Baik. Kalau hari ini sampai hari ini itu kan masih kegiatannya kampanye, kegiatan kampanye yang menuju hari tenang. Nah untuk Bawaslu sendiri tentu ini berkolaborasi dengan KPU. Hari ini di Tanggamus khususnya di Kecamatan Talang Padang ini sedang diadakan kegiatan simulasi. Simulasi yang insya Allah akan dilakukan 2 hari, hari Senin ini dan Selasa besok. Simulasi pencoblosan di TPS. Nah artinya apa? Kegiatan-kegiatan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bisa saja masyarakat itu tatkala dari rumah sudah punya pilihan, masuk ke TPS atau ke bilik suara ini lupa semua. Benar. Karena khawatir, takut, bingung. Nah ini kan perlu diberikan edukasi yang menyeluruh agar masyarakat itu benar-benar paham siapa sih calon yang akan dipilih seperti itu. Artinya gimana kondisi masyarakat di sana Bang? Kan sepertinya kalau kita melihat kasat mata kan kayaknya Tanggamus ini karena beragam ya, masyarakatnya beragam, kayaknya adem ayem aja. Tapi berbeda kayaknya Bang kalau di tahun politik ya Bang. Ini kacamata dan monitoring Bawaslu gimana keadaan masyarakat? Ada rawan konflik gesekan masyarakat di sana atau gimana Bang dari kacamata Bawaslu Bang? Kami melihatnya potensi untuk kerawanan konflik pasca pilkada ini tentu ada. Tapi kami berharap
dan kami juga tidak selalu berupaya tidak lupa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kemudian untuk kepolisian, kejaksaan, TNI, agar kiranya masyarakat ini bisa memahami bahwasannya ya pilkada ini adalah hal yang lumrah terjadi. Jangan gara-gara perbedaan pilihan paslon ini bisa menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Itu sih harapan kita. Iya, benar. Ya bisa dimusyawarahkan ya Bang ya sebenarnya Bang. Lagi jangan main kekerasan. Waduh. Ya kalau kita sih berharap masyarakat juga bisa cerdas ya Bang ya. Selain tahu visi misi calon pemimpinnya dan juga bisa menjaga suasana yang kondusif di masyarakat. Karena kan kita bersaudara ya Bang ya. Walaupun beda pilihan ya Bang ya. Ya kita sama-sama berharap lah jangan ada konflik-konflik sosial ke masyarakat di sana gitu Bang. Nah, terus ini lagi Bang, menjelang pemilihan ini kan musim hujan Bang. Betul. Pasti gelombang tinggi kalau mau ke pulau, mau ke gunung jalan becek. Nah ini gimana Bang? Ini kan pasti perannya KPU ya untuk distribusi suara. Ya kan? Nah untuk pengawasan sih gimana Bang peranan kita Bang? Baik, sebenarnya ini hal yang lumrah terjadi ya kalau di akhir tahun. Ada beberapa daerah bukan hanya di Tanggamus seperti di Kabupaten Pesisir Barat juga mengalami hal yang sama sebenarnya ya. Pertama kalau kami itu tentu memastikan betul gudang logistik KPU ini aman. Artinya aman dari hujan dan sebagainya gitu kan. Dan kami juga selalu menyarankan, menghimbau kepada kawan-kawan KPU itu paling tidak memberikan pengamanan yang double ekstra. Supaya surat suara tidak rusak dan sebagainya. Ya, Bang, diplastikan. Diplastikin. Gudang KPU Tanggamus, KPU ini kebetulan ada di Kecamatan Gisting. Yang kedua, pada saat pendistribusian tentu bukan hanya dari pihak pengawas pemilu, ada dari kawan-kawan kepolisian juga yang mendampingi di situ. Memang ada beberapa daerah yang hanya bisa dilalui oleh motor, kendaraan motor trail, karena nggak bisa diakses melalui kendaraan roda 4 ya. Nah ini jadi kendala tersendiri buat kita. Tapi paling tidak mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan KPU ini bisa dilaksanakan secara baik. Sehingga pendistribusian logistik sampai ke TPS ini bisa berjalan dengan lancar. Oh gitu Bang. Iya, soalnya saya juga pernah ke sana tuh Bang, daerah Semong. Ya kan, Gunung Doh, itu kan Tanggamus ya Bang. Itu kan jalannya Jadi kalau pecinta off-road, off-road itu pasti senang main sana Bang. Tapi kan ini berbeda hal. Betul. Kita membawa logistik surat suara Bang di sana ya Bang. Ini kan juga untuk suara masyarakat ini kita kawal Bang. Nah, terus di sana juga gimana daerah-daerah rawan tuh Bang? Sudah maukah masyarakatnya, tadi kan Abang cerita tokoh-tokoh masyarakat pasti kan di sana juga ada konflik kepentingannya Bang. Antara pasangan calon ini juga adalah indikasi kecurangan gitu Bang. Nah kita gimana Bang untuk antisipasi, karena waktu itu ada sistem aplikasi untuk pengawasannya Bang ya. Nah itu kalau dari kita gimana Bang, dari Bawaslu Bang Tanggamus untuk biar komunikasi itu tidak terputus lah untuk pengawasan Bang. Baik, kalau kita memang pertama senjata pengawas itu adalah Form A ya. Form A ini adalah form pengawasan. Jadi seluruh kegiatan pengawasan, baik distribusi logistik, kampanye, kemudian juga kegiatan yang lain ini menggunakan Form A. Itu dasarnya. Kemudian juga kita memiliki sebuah aplikasi, setiap divisi ini berbeda-beda. Setiap divisi ini berbeda-beda, yang mana ini delegasi dari Bawaslu RI. Nah, jadi setiap divisi nanti melaporkan seluruh kegiatan divisinya ini melalui aplikasi-aplikasi ini. Nah, kita antisipasi bagi kawan-kawan yang memang kesulitan dalam laporan, itu kita arahkan untuk ke kecamatan terdekat. Misalnya dari Kecamatan Kelumbayan bisa mendekati ke Gisting dan sebagainya. Memang butuh kos juga, butuh waktu juga, butuh tenaga juga, karena memang tidak mudah, gitu kan. Tapi ya ini salah satu hal yang harus kita lakukan supaya laporan, reporting, progres itu tidak terhambat. Iya benar. Nah menjelang pencoblosan nih Bang, jadi atensinya kan pasti berlipat ya Bang ya. Perlibatan TNI Polri, pengawasan, tim kita sendiri ya, adhoc kita di lapangan juga terus pengawasan. Nah atensi apa lagi Bang yang perlu kita sikapi dengan bijak di sana Bang? Tanggamus nih jelang pencoblosan lu Bang. Ini artinya kan para calon juga gaspol nih Bang. Gaspol untuk merebut simpati masyarakat biar masyarakat bisa memilih gitu kan. KPU juga pasti atensi lah untuk kertas suara. Bawaslu juga begitu Bang. Nah ini jelang pencoblosan apa lagi Bang yang akan kita maksimalkan di Tanggamus? Baik. Nanti mendekati hari atau masa tenang, tentu kita akan mengadakan apel siaga seluruh elemen yang ada di Tanggamus.
dari kabupaten sampai tingkat PTPS insya Allah. Yang kedua kita akan mengadakan patroli bersama kawan-kawan dari tim Sentra Gakumdu Tanggamus dari kepolisian dan kejaksaan. Juga nanti kita bersama dengan polisi Pamong Praja untuk sama-sama bisa menertibkan atribut yang mungkin dalam pemasangannya tidak tepat, tidak pas. Kemudian juga selalu mewanti-wanti kepada masyarakat melalui seluruh komponen untuk bisa memberikan kontribusi hak suaranya. Yang pertama tentu harus hadir, memilih, karena memang mereka kan memiliki hak untuk memilih. Jangan sampai hak dalam 5 tahun ini tidak digunakan secara maksimal. Dan juga jangan menjadikan pilkada ini sebuah ajang pertempuran. Tetapi ini kan sebuah sarana untuk mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat sebenarnya. Itu sih. Iya benar. Tugasnya. Nah, biasanya kalau jelang pemilihan itu banyak fenomena, Bang. Iya. Fenomena yang pertama pasti serangan pajar tuh, Bang. Iya. Terus aparat pemerintahan juga bergerak di sana. Iya. Nah, ini gimana nih, Bang, untuk kita kan pastilah Bawaslu punya indikasi dan potensi ke sana ya, Bang ya. Nah, menyikapi itu gimana, Bang? Itu terus juga perlu kan artinya komitmen bersama lah untuk mewujudkan pilkada ini yang berintegritas. Iya. Nah, untuk potensi-potensi serangan pajak, netralitas ASN sampai tingkat desa itu gimana, Bang? Iya. Dari sebelum penetapan paslon, kami sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dalam hal ini yang melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Ini kami tujukan kepada PJ Bupati, karena memang ada beberapa aparatur PEKON yang kami anggap melakukan kesalahan. Kemudian juga ada oknum ASN yang pernah cawe-cawe di grup WhatsApp ya. Ini kita juga berikan. Nah, terkait dengan itu kami insya Allah berkomitmen dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah kami disupport penuh oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Sekda. Kemudian juga dari Pak Kapolres, Bapak Kajari serta Bapak Dandim untuk sama-sama mensukseskan gelaran pilkada tahun ini, juga mengingatkan bagi anggotanya masing-masing untuk tidak melakukan pelanggaran. Paling tidak sama-sama menjaga agar netralitas TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu juga ini bisa terwujud sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan baik. Siap, intinya berkualitas ya, Bang. Bener-bener tuh kawan-kawan khususnya yang ada di Tanggamus. Jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS ya, Bang ya. Untuk memilih calon pemimpinnya gitu, Bang. Nah, terus di Tanggamus ini sebenarnya menarik, Bang. Banyak yang bisa kita bedah, bisa kita kulik. Nah, terus nih masyarakat juga kadang nggak paham, Bang. Kan banyak ya pelanggaran dilakukan dengan tidak sadar mungkin. Sanksinya apa sih, Bang? Karena kalau di baliho kan banyak ya, Bang, sanksi politik uang bisa dipidana gitu, Bang. Nah, kalau Bawaslu untuk mengupas lebih jauh nih gimana, Bang, untuk mengingatkan masyarakat biar tidak terlibat dalam kejahatan pemilu itu, Bang. Sanksinya apa sih, Bang? Baik, sebenarnya sanksinya ini beragam ya. Kita selalu dalam setiap momentum kita selalu sampaikan baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat maupun kepada tim kampanye kedua paslon maupun juga kepada penyelenggara pemilu. Tanggamus ini sebenarnya memiliki presiden buruk. Di Pilkada 2018 yang lalu kita ada pidana pemilihan. Ada satu masyarakat yang terpidana itu 3 tahun. Lumayan ya, Bang, penjara. Dan itu sanksinya sangat luar biasa. Kemudian juga ada 2 kepala desa yang terkena pidana pemilu. Dia dengan kurungan badan 1 orang itu 1 bulan 15 hari dan 1 bulan. Kemudian di pemilu 2019 itu ada caleg juga yang terkena sanksi pidana pemilu, ini kena kurungan badan 20 hari. Di pemilu 2024 yang lalu di bulan Februari kita juga ada pidana pemilu. Ini ada 1 orang ketua PPK dan 2 orang ketua PPS. Ini sanksinya kurungan badan selama 8 bulan. Artinya masyarakat Tanggamus seharusnya bisa mengetahui, memahami ada sanksi-sanksi yang harus kita antisipasi. Artinya jangan sampai terulang kembali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan besar harapan kami dari Bawaslu Kabupaten Tanggamus, mudah-mudahan pilkada di bulan November ini, karena ini kegiatannya serentak se-Indonesia, mudah-mudahan tidak ada tindak pidana pemilihan di Kabupaten Tanggamus. Itu besar harapan kami. Iya tuh, masyarakat Tanggamus diingetin tuh.
Jangan, kita kan pengennya pilkada tuh yang gembira ya. Iya. Jangan sampai dikotori dengan ada sanksi pidana tuh kan. Iya. Waduh, apalagi memihak dengan cara-cara yang tidak sehat gitu Bang ya. Artinya kan masyarakat berpartisipasi aktif menyalurkan suaranya di TPS. Nah, gitu Bang. Nah, ini nggak kerasa kita Bang. Siap. Ngobrol sudah 30 menit Siap. ya. Abang bisa closing statement Bang untuk himbauan aja kan atau sosialisasinya untuk kepada masyarakat untuk di Tanggamus seperti apa? Baik, untuk masyarakat di Kabupaten Tanggamus khususnya dan masyarakat di Provinsi Lampung pada umumnya, saya dan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Tanggamus menghimbau pilkada sementara bersaudara selamanya. Terima kasih. Nah, tuh cocok tuh apa kata Pak Ketua ya. Nah, jadi diingetin lagi tuh kawan-kawan yang sudah mempunyai hak suara untuk memilih, datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Nah, masyarakat bisa memilih calon pemimpinnya tuh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ada gubernur dan wakilnya, ada wali kota dan wakilnya, dan ada bupati serta wakil bupati. Itu serentak di Lampung ada 15 kabupaten kota dan 1 pemilihan gubernur. Betul. Nah, ini jangan lupa terus saksikan program podcast Lampung Memilih di Lampung Pos. Nah, kawan-kawan juga bisa komentar di bawah kolom komentar apalagi topik-topik yang akan kita kupas di podcast Lampung Memilih selanjutnya. Nah, terus jangan lupa terus baca lampungpos.co, Lampung Pos Cetak, dan semua platform media online yang ada di Lampung Pos. Kita memberikan edukasi tentang perpolitikan yang ada di Provinsi Lampung dan di Indonesia. Nah, saya Triadi Soro pamit, sampai berjumpa lagi di podcast Lampung Memilih berikutnya.